Sebuah perjalanan luar biasa yang diukir oleh BPJS Kesehatan dalam 1 dekade terakhir. Momen ini bukan hanya pencapaian statistik atau angka, melainkan sebuah perjalanan yang membentuk wajah kesehatan masyarakat Indonesia. Audiemen Obsession, saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. Ali Gufron Mukti. Kita akan berbincang tentang jaminan 1 dekade jaminan kesehatan nasional, membangun masa depan kesehatan bersama. Siap Mbak Gia. Prof, ini sangat luar biasa sekali ya, BPJS Kesehatan itu berhasil mencapai peningkatan drastis dalam pemanfaatan layanan kesehatan, tercatat sekitar 1,6 juta pemanfaatan per hari. Ya. Apa strategi jitunya, Prof? Oh iya, banyak sekali strategi jitunya itu. Yang jelas banyak negara itu heran karena biasanya kita itu defisit. Nah, sekarang tidak saja menjadi positif, tapi kita berikan down payment, uang muka sebelum diverifikasi, sehingga masyarakat itu, dokternya itu little bit happy ya paling tidak dibanding sebelumnya. Kemudian rumah sakit demikian juga. Ya. Untuk itu mereka memberikan pelayanan yang bagus, dan kita itu memberikan semacam kerjasama dengan rumah sakit yang kita bisa meminta kepada rumah sakit untuk memberikan dan memasang janji layanan kesehatan yang bagus gitu. Nah, dengan janji layanan itu peserta akhirnya kan juga percaya dan meningkat ya mutunya, meskipun belum katakanlah sangat ideal, itu belum ya. Nah, dengan demikian maka peserta itu juga dari mulut ke mulut, kemudian ya mereka membuktikan sendiri, akhirnya pemanfaatan itu meningkat secara tajam. Jadi sehari 1.600.000-an, dan setahun itu kalau sebelum 2014 tidak sampai 100 juta, sekarang sudah 606 juta per tahun. Itu luar biasa peningkatannya memang. Jadi pesertanya sendiri juga ini ya, mendapatkan layanan paripurna ya, Prof ya? Iya, kita berharap begitu. Nggak diskriminasi lagi. Tidak diskriminasi, dan ukuran kita untuk transformasi mutu itu hanya 3. Mudah, cepat, setara atau non-diskriminasi. Gitu. Meskipun beberapa rumah sakit kadang-kadang oknum ya, ini masih mindset lama gitu. Jadi emang harus mindset Terus. lamanya itu harus Prof, dihilangkan. Ini juga sangat luar biasa sekali ya, Prof ya. BPJS Kesehatan itu berhasil mencapai jumlah peserta JKN sebanyak 267,8 juta jiwa, melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah. Betul. Itu apa tuh langkah-langkah jitu? Nah, langkah-langkah jitunya banyak. Kita kerjasama, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, kami punya berbagai macam inovasi. Bahkan di level desa, itu kita punya program yang kita sebut sebagai pesiar. Pesiar itu petakan, sisir, lalu kita katakanlah semacam advokasi, lalu registrasi. Jadi itu di tingkat desa. Kalau masih ada yang belum menjadi peserta, kita sisir. Dan kita kerjasama dengan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Desa dan pemerintah desa dan lembaga-lembaga lain. Itu pesiar itu udah merata di seluruh ya kita harapkan begitu ya, meskipun mungkin di beberapa tempat masih belum optimal ya. Tetapi di level desa, bayangkan levelnya desa. Itu yang mendongkrak kinerja dari BPJS Kesehatan ya, Prof, ya. Dan ini luar biasa karena sekarang ini pakai KTP saja bisa ke seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan, dan hampir seluruhnya itu kerjasama. Jadi hanya dengan satu genggaman ya, Prof ya. Betul, semuanya betul dimudahkan, jadi lebih efisien dan efektif juga. Betul Mbak Gia. Jadi kalau umpamanya pemilu rame-rame, masalah sistem informasi atau apa itu, nah kalau BPJS udah beres itu. Ini juga sangat luar biasa ya, BPJS Kesehatan itu mempertahankan kesehatan keuangan hingga mencukupi 4,36 bulan estimasi pembayaran klaim ke depan, sedangkan dari targetnya sendiri minimal itu kan 1,5. Itu gimana tuh, Prof? Iya, justru itu makanya orang sering nanya bagaimana dari defisit kok bisa positif ya. Tahun 2021, nah kita tentu berterima kasih kepada para direksi manajemen sebelumnya ya, yang meletakkan fondasi dan sudah mulai secara cash flow itu positif, tetapi benar-benar positif dalam pengertian aset neto kita itu lebih dari
ya, waktu itu 6 lah ya, tahun 2023 akhir itu. Nah itu karena apa? Karena satu memang pas COVID sehingga orang itu yang biasanya pakai nggak pakai. Nah demikian juga karena COVID itu tentu ada anggaran yang merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Ya. Kemudian tidak berhenti di situ ya, penyesuaian iuran ya sebelumnya itu terjadi dan efeknya tahun 2021. Lalu tidak hanya berhenti di situ ya, para manajemen sekarang ini bekerja sangat keras ya. Kita bangun sistem namanya anti fraud ya dan lain sebagainya sehingga keuangan itu cukup ya, bahkan cara koleksi kita, collection rate itu belum pernah mencapai 98%, sekarang sudah 98%. Itu dengan berbagai macam cara ya, ada OVO, ada Indomart, ada berbagai macam bank, ada 950.000 lebih channel pembayaran. Nah, mau bicara 10 saja sulit, ini 950.000, jadi memudahkan. Dan collection rate-nya menjadi jauh lebih tinggi. Luar biasa sekali ya Prof ya. Baik Prof, ini kalau misalnya BPJS Kesehatan sendiri bagaimana mengelola dan meningkatkan kerjasama dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Apa dampak dari peningkatan jumlah keduanya terhadap pelayanan kesehatan ini, Prof? Iya, tentu masyarakat akan semakin mudah mengakses pelayanan kesehatan karena di mana-mana itu kerjasama tadi. Bahkan FKTP-nya, fasilitas pelayanan tingkat pertama atau klinik atau puskesmas itu sudah tadi lebih dari 23.600 klinik atau puskesmas atau FKTP. Di rumah sakit ya, dulu mohon maaf rumah sakit kadang-kadang ogah-ogahan kerjasama dengan BPJS, sekarang pada antri ya, termasuk rumah sakit pemerintah, swasta ya. Hari ini baru dengan rumah sakit katakanlah Jenderal Sudirman yang barusan ya, itu lantainya saja ada sekitar 26 lantai. 26 lantai. Jadi ini semua tentu sekarang ini kerjasama itu bisa tidak saja mempermudah akses pelayanan, tapi juga meningkatkan mutu layanan dan mengurangi jam atau waktu tunggu. Gitu. Jadi gitu, mempermudah akses dan meningkatkan layanan dan mengurangi waktu tunggu tadi. Iya, betul. Jadi bisa lebih memberikan layanan yang paripurna kepada masyarakat Indonesia. Dan tidak hanya itu, kecanggihan ya. Sekarang ini alat-alat kesehatan itu luar biasa meningkat. Memang menjadi PR SDM ya, terutama dokter spesialis, tetapi kami yakin secara gradual ya, bertahap nanti bisa diperbaiki. Baik Prof. Prof ini bicara soal inovasi ya, apalagi di era terkini ya, yang telah sudah banyak yang telah diperkenalkan oleh BPJS Kesehatan, antara lain pengambilan antrean online dan juga simplifikasi layanan bagi pasien hemofilia dan talasemia serta telemedicine. Bagaimana inovasi ini meningkatkan pengalaman peserta JKN, Prof? Oh ya, jelas sekali Mbak Gia. Jadi waktu kami baru masuk di sini itu antrian rata-rata 6 jam. Sekarang bahkan waktu sebelumnya itu sendal pun ikut antri. Sekarang ini ya jauh lebih pendek ya, rata-rata 2,5 jam. Tetapi bisa waktu kami ya nampingi presiden itu ditanya itu berapa menit, rata-rata 30 menit. Tapi sebetulnya yang kami rekam itu ya sekitar 2,5 jaman ya. Tapi memotongnya lumayan juga ya Prof? Iya, inovasi-inovasi itu sangat membantu karena dari rumah bisa antri, jadi pada waktu datang ke Vaskes itu sudah tinggal pelayanannya gitu ya, tidak seperti jauh sebelumnya gitu. Iya, jadi masyarakat juga tidak menunggu lama ya Prof, karena dari 6 jam ke 2,5 itu luar biasa. Meskipun sekali. Masih ada juga yang inginnya itu datang, kalau nggak datang nggak puas sejak awal kayak gitu berjam-jam di sana gitu. Ada masih yang kayak gitu? Masih ada. Lalu Prof, kalau misal ke depan nih ada lagi kah inovasi yang banyak, dilakukan oleh BPJS Betul, Kesehatan? Jadi BPJS Kesehatan itu selalu berinovasi ya. Bahkan nanti kalau pulang ya dari sini itu sebelah kanan itu ada Innovation Park, Taman Inovasi. Nanti bisa dilihat. Nah, kita bahkan punya jurnal dan tiada hari tanpa inovasi. Kita berbagai macam upaya teman-teman ini untuk kita berikan penghargaan kerjasama dengan masyarakat, institusi yang punya inovasi juga bagaimana selalu memperbaiki baik pelayanan ataupun juga
administrasi dari BPJS Kesehatan. Nah, inovasi ke depan ini kita selalu memanfaatkan revolusi industri 4.0, bahkan 5.0 society itu kita upayakan untuk kita terapkan ya, digitalisasi ya, bahkan sekali lagi dengan face recognition ya, asal nanti kalau datang itu ya bawa muka gitu ya, ada muka bisa langsung dikenali ini Mbak Gia atau siapa gitu, langsung menjadi peserta BPJS langsung gitu. Iya. Itu banyak juga yang saya tahu ya Prof ya, inovasinya tuh kayak ada Pandawa, iya. ya, JKN Jelita, call center, Jelita, ada macam-macam, ada bahkan namanya itu poros atau kesan ya. Jadi peserta BPJS sekarang tuh seluruh Indonesia yang pesertaan sudah 95,7%, itu kalau setelah pelayanan dia bisa memberikan kesan, kasih bintang ya, bintang 1, bintang 2 sampai bintang 5 ya, asal bukan bintang 7 dikira puyer dikira pusing ya gitu. Itu bisa kayak kita ke restoran gitu ya, kasih gitu. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi dengan adanya rating itu juga kan bisa ini ya, evaluasi ya, Prof betul ya. Dan rumah sakit bisa tahu, kok saya ratingnya pamannya kurang nih, kenapa nggak gitu, bisa dievaluasi. Baik Prof. Prof, ini juga sangat menarik ya. Saya lihat tuh BPJS Kesehatan itu sekarang tuh sangat menjangkau masyarakat, terutama anak-anak mudanya ya. Dilihat dari konten-konten di BPJS Kesehatan ya. Yang terakhir saya nonton itu ada ini ya, judul yang Prof ciptakan, konten viral ya. Itu ada edukasinya juga. Itu ternyata di situ sangat luar biasa. Itu bisa diceritakan Prof? Iya, jadi begini, banyak hal ya, terutama kita itu kan melihat segmen-segmen di masyarakat. Untuk anak-anak muda yang suka bikin viral ya, konten viral. Nah, ini ada satu kasus di Jawa Timur, sebuah rumah sakit, kita tidak perpanjang, lalu ada pembuat konten yang itu dia tidak tahu ya bahwa sebetulnya BPJS itu sudah banyak berubah gitu. Dia dengan nangis-nangis menyampaikan bahwa bapaknya bisa terancam tidak diberikan layanan lagi, bisa terancam meninggal, dan ada 180 orang yang lain. Nah, itu viral kemana-mana. Nah, hampir tiap hari kami dapatkan WA atau telepon atau apa. Nah, saya sampaikan, kemudian kita hubungi yang bikin konten viral itu bahwa konten Anda itu keliru. Baru yang bersangkutan menyadari bahwa kontennya keliru, tetapi justru yang keliru ini yang kemudian viral ke seluruh penjuru. Ya, yang konten koreksi justru tak laku. Nah, itu akhirnya kita bikinkan khusus lagu konten viral. Nah, nanti bisa dilihat di YouTube juga. Yang tentu kalau kita ngundang profesional itu mahal. Nah, karena anggaran kita juga terbatas, ya terpaksa kita bikin sendiri. Internal, kita nyanyikan sendiri dengan teman-teman BPJS gitu. Jadi konten-konten yang dihadirkan oleh BPJS Kesehatan tuh sengaja dibuat ringan agar lebih bisa menjangkau masyarakat dari segala penjuru. Betul, tidak hanya konten viral. Contoh pamannya dulu waktu kami di visit, kemudian beberapa dokter kan kurang puas. Maka mereka, teman saya nih, dokter-dokter menyanyikan BPJS rasa telo, BPJS bikin gelo, bikin kecewa gitu. Maka kita bikinkan lagu BPJS rasa duren, BPJS keren. Nanti bisa dilihat di YouTube juga. Gitu. Luar biasa sekali Prof. Prof, ini perjalanan 1 dekade itu bukan perjalanan yang singkat ya, itu terbilang panjang juga ya. Dan dalam jangka waktu 10 tahun ini, bagaimana BPJS Kesehatan berkontribusi pada perubahan sosial dan kesehatan masyarakat? Apakah terdapat peningkatan signifikan dalam indikator kesehatan masyarakat, seperti tingkat keberlanjutan kesehatan atau pencegahan penyakit? Baik, jadi memang kalau kita bicara outcome kesehatan tuh faktornya terlalu banyak ya. Nah, tapi memang BPJS Kesehatan itu di undang-undang diatur untuk memberikan pelayanan yang sifatnya UKP, upaya kesehatan perorangan. Tapi meski begitu ya, ini contoh pamannya TBC ya, kita juara 2 dunia TBC ini. Tapi orang nggak tahu ini siapa yang bertanggung jawab, karena itu public health, sebetulnya bukan tanggung jawab BPJS. Meski begitu, BPJS ikut untuk memikirkan, dan kita dengan strategic purchasing, yaitu bagaimana kalau seorang dokter memberikan pelayanan kepada TB, kemudian bisa notifikasi, memberikan info, lalu bisa sampai selesai dengan katakanlah gene expert, nanti ini pasien ini sudah
sembuh, lalu kami bisa memberikan insentif gitu. Nah, sekarang ini pasien baru sekali, 2 kali, 3 kali enak terus putus. Jadi jelas sekali kemanaan di dalam peningkatan sistem pelayanan. Ini contoh ya. Dulu seorang dokter itu kalau operasi terus ditanya, ini tulisan Anda rekam medis, riwayat rekam medisnya gimana? Itu sulit saya bacanya karena tergesa-gesa. Lalu BPJS bilang, kalau summary rekam medis nggak jelas, tidak kami bayar. Sekarang tulisannya jadi jelas semua. Gitu. Banyak lagi rujukan, dulu nggak jalan. Ya. Kalaupun jalan, di puskesmas hanya tukang stempel ya. Sekarang tidak hanya bicara rujukannya, tetapi rujuk balik pun kami upayakan. Gitu. Jadi universal health coverage-nya bisa lebih. Iya, lagi ya? Belum lagi kalau kita bicara ya, mohon maaf, orang miskin. Dulu ada buku orang miskin dilarang sakit ya. Itu tahun 2014 ke bawah. Nah sekarang kami sampaikan ke orang miskin kalau sakit dilarang bayar asal dia peserta BPJS. Gitu. Benar. Orang miskin dilarang bayar asal peserta. Asal menjadi peserta. Sekarang sudah 95,7% ya Prof. Betul. Ya? Mungkin target tahun ini? Iya, target tahun ini itu 98%. Tetapi tentu ini memerlukan kerjasama dan kerja keras semua pihak. Jadi kolaborasi untuk yang belum tadi menjadi peserta gitu. Tentu tantangan ini tentunya. Optimis bisa tercapai? Ya tergantung dari kita semua lah. Tidak hanya BPJS sendiri. Kesehatan. Iya, karena harus ada kolaborasi itu sendiri ya Prof. Ya. Baik Prof, sejak diluncurkan 10 tahun yang lalu, bagaimana BPJS Kesehatan menyaksikan perkembangan dan evaluasi sistem layanan kesehatan di Indonesia. Apa pencapaian utama yang dianggap sebagai momen titik balik dalam perjalanan ini, Prof? Iya, saya kira pencapaian 95,7% itu tidak banyak negara bisa mencapai. Contoh, kalaupun bisa mencapai itu lama. Jerman yang pertama-tama Otto von Bismarck dimulai tahun 1883 itu perlu waktu lebih dari 127 tahun. Belgium itu 118 tahun. Di dunia yang termasuk cepat menurut Lancet ya itu adalah Korea 12 tahun. Indonesia 10 tahun sudah universal coverage. Jadi sudah lebih dari 95%. Dan sudah lebih dari 423 ya kabupaten kota sudah menjadi universal health coverage. Ini menurut saya luar biasa dan termasuk sustainabilitas dari program dari defisit ke arah positif. Ya, dan mutu pelayanan dulu banyak didiskriminasi. Oh, Anda peserta BPJS mau sakit, nah, rumah sakit kami penuh gitu. Terus maksimum 3 hari, itu semua sekarang nggak ada. Ataupun kalau ada masih sudah jauh berkurang atau perbaikannya sudah cukup signifikan. Dengan segala pencapaian yang ditorehkan oleh BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan itu menjadi percontohan oleh negara-negara. Oh, benar. Bahkan tidak saja kita ini sebetulnya sudah habis menjadi ketua TC Health, ISA, ya, yaitu Technical Commission on Health, Health Insurance. Tetapi harusnya Korea, tapi Indonesia diminta lagi. Bahkan hampir tiap, ya katakanlah kurang dari sebulan kita memberikan berbagai macam partisipasi untuk membina bagaimana jaminan kesehatan di dunia ini menjadi semakin bagus ya. Untuk itu besok bulan depan ya kita akan mengadakan pertemuan ISA untuk teknologi informasi ya, termasuk inovasi, telemedicine, dan lain sebagainya di Bali, yang daftar sekarang dari berbagai negara sudah lebih dari 200. Luar biasa sekali, Prof. Prof, ini sangat luar biasa ya, apa yang telah ditorehkan oleh BPJS Kesehatan selama 10 tahun. Mungkin closing statement dari Prof. Ali Gufron untuk masyarakat Indonesia itu seperti apa? Baik, jadi masyarakat Indonesia jangan sampai Bapak Ibu semua tidak menjadi peserta BPJS. Karena ini realisasi dari nilai-nilai gotong royong bangsa Indonesia yang betul-betul bisa kita rasakan ratusan juta penduduk secara bersama-sama. Kalau orang jatuh sakit, kita doakan, itu bagus, tapi tidak cukup. Nah, kita harus saling membantu melalui program JKN KIS ini. Nah, untuk itu sekali lagi, tolong yang belum menjadi peserta, segera menjadi peserta. Tolong cek keaktifannya, jangan sampai lupa, tidak aktif, tiba-tiba butuh pelayanan, baru bingung. Nah, itu harus kita hindari.
Saya kira itu yang penting ya. Satu, menjadi peserta yang bagi yang belum. Dua, cek keaktifannya. Demikian. Sekian wawancara saya dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. Ali Gufron Mukti, sangat luar biasa sekali. Tahun ini targetnya 98%, semoga target tersebut bisa tercapai dan semoga BPJS Kesehatan terus konsisten dalam memberikan layanan paripurna kepada masyarakat Indonesia.